Ada satu hal yang tidak banyak orang sadari. Seringkali kita belajar paling dalam bukan dari mereka yang berhasil, tapi dari mereka yang gagal. Karena di balik kegagalan ada pelajaran yang tidak diajarkan di seminar motivasi. Ada luka, ada keraguan, ada keputusan-keputusan kecil yang ternyata membelokkan arah hidup. Dan hari ini saya ingin mengajak kamu menyelami sisi lain dari perjalanan itu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kamu tidak jatuh ke lubang yang sama. Saya pernah duduk berjam-jam dengan seseorang yang pernah nyaris jadi miliarder. Semuanya nyaris sempurna, ide bisnisnya besar, koneksinya kuat, semangatnya membara, tapi ujung ceritanya berantakan. Bukan karena dia bodoh, tapi karena ada beberapa hal sederhana yang ia abaikan. Dan dari perbincangan itu, saya mencatat 7 pelajaran penting. Pelajaran yang bisa jadi tameng buat kamu agar tidak hanya kejar angka, tapi paham arah. Yang pertama, terlalu fokus pada uang, bukan nilai. Seorang ahli investasi ternama, Warren Buffett, pernah berkata, "Harga adalah apa yang kamu bayar, nilai adalah apa yang kamu dapatkan." Kutipan ini sederhana tapi mengundang makna yang dalam. Buffett bukan hanya berbicara tentang membeli saham atau aset, ia sedang mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini banyak orang mengejar angka gaji, angka saldo, angka target bulanan, tapi lupa untuk bertanya, nilai apa yang sedang saya bangun? Saya bertemu banyak orang yang terlihat sukses secara finansial, tapi hatinya kosong. Mereka membeli barang mewah, liburan ke tempat indah, tapi tetap merasa tidak cukup. Karena ukuran hidup mereka hanya angka, bukan makna. Coba kamu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pekerjaanmu hari ini memberi dampak positif bagi orang lain? Apakah produk atau jasa yang kamu hasilkan membuat hidup seseorang jadi lebih mudah, lebih tenang, atau lebih baik? Itulah nilai. Dan disitulah kekuatan sesungguhnya. Kalau hidup hanya diisi dengan mengejar angka, kita akan terus merasa kurang. Tapi saat kita mulai fokus menanam nilai dalam pekerjaan, dalam relasi, bahkan dalam tindakan kecil sehari-hari, hidup mulai terasa utuh. Uang pun akan datang sebagai akibat, bukan sebagai beban. Kekayaan sejati bukan soal berapa besar angka yang kamu kumpulkan, tapi berapa banyak hati yang kamu sentuh lewat apa yang kamu lakukan. Yang kedua, mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Dr. Frank Lipman, seorang pakar kesehatan integratif yang telah membantu ribuan orang memulihkan keseimbangan hidupnya, pernah berkata, kesehatan bukan hanya tidak adanya penyakit, kesehatan adalah energi, kejernihan, dan ketahanan tubuh serta pikiran untuk menjalani hidup dengan sepenuhnya. Kalimat ini sangat dalam, karena seringkali kita baru sadar pentingnya kesehatan setelah kehilangan. Saya mengenal seorang rekan kerja yang sangat ambisius. Ia bekerja tanpa henti, tidur larut hampir setiap malam. Sarapan pun seadanya, kadang hanya kopi dan perut kosong. Setiap detik ia habiskan untuk mengejar proyek, mengejar target, mengejar impian yang katanya besar. Tapi ia lupa bahwa tubuhnya bukan mesin. Dan ketika tubuhnya akhirnya berhenti, semua rencana ikut runtuh. Ia harus istirahat berbulan-bulan karena kelelahan kronis. Semua pekerjaan yang dulu ia genggam erat jatuh satu persatu. Kita tidak bisa mengabaikan tubuh lalu berharap ia akan selalu kuat menopang ambisi kita. Kutipan Dr. Lipman mengingatkan kita bahwa kesehatan bukan sekedar tidak sakit. Pertanyaannya adalah, apakah tubuhmu hari ini terasa bertenaga? Apakah pikiranmu jernih? Apakah kamu bisa menikmati momen-momen sederhana tanpa rasa lelah yang terus mengendap? Jika jawabannya tidak, mungkin kamu sedang membayar terlalu mahal atas ambisi yang belum tentu sebanding nilainya. Kesehatan fisik dan mental tidak bisa ditunda. Ia bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan yang kamu rawat setiap hari. Tidur cukup, bergerak, makan dengan benar, dan memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Karena pada akhirnya, tubuh adalah kendaraan satu-satunya untuk mewujudkan semua mimpi kita. Kalau ia tumbang, siapa yang akan menempuh perjalanan itu? Hari ini sudah saatnya kamu tanya ke dalam dirimu, apakah saya sedang membangun kesuksesan atau sedang menghancurkan diri sendiri secara perlahan? Karena sukses yang sejati tidak hanya dicapai, tapi juga dijalani dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Yang ketiga, tidak punya fondasi spiritual atau filosofi hidup. Teman saya, seorang pengusaha, dari luar hidupnya tampak sempurna, mobil mewah, bisnis yang terus berkembang,
dan liburan ke luar negeri yang tak pernah absen dari media sosialnya. Tapi satu waktu ia duduk diam di depan saya, matanya kosong, suaranya pelan, dan kalimat pertamanya menyentuh hati. Saya capek, saya nggak tahu sebenarnya yang saya kejar apa. Ia cerita, setiap harinya ia sibuk memenuhi target, mengejar angka, dan membangun reputasi. Tapi ketika badai datang, kehilangan orang tua, persaingan bisnis yang makin keras, dan kelelahan mental yang terus menumpuk, semua itu tidak lagi berarti. Tidak ada tempat untuk bersandar, tidak ada nilai yang bisa ia pegang teguh. Ia merasa seperti kapal mewah yang kehilangan kompas. Saya pun terdiam karena pernah berada di titik itu juga. Dalam perjalanan saya pribadi, ada masa di mana saya bekerja keras mencoba memenuhi standar dunia. Tapi yang saya rasakan hanyalah kehampaan, dan saat hidup terasa gelap, saya baru menyadari satu hal penting yang hilang, yaitu saya tidak punya pondasi untuk berpijak. Tidak ada makna yang lebih dalam dari sekedar pencapaian. Di titik itulah saya mulai belajar bahwa hidup perlu arah yang bukan hanya ditentukan dari luar, tapi dari dalam. Seorang filsuf, Viktor Frankl, yang juga seorang psikiater, pernah menulis, "Saat kamu tahu untuk apa kamu hidup, seberat apapun jalan yang harus kamu tempuh, kamu tetap bisa melangkah." Ketika kita tahu mengapa kita hidup, mengapa kita bekerja, mengapa kita membangun, mengapa kita melayani, maka tekanan hidup tidak lagi menghancurkan, tapi justru menguatkan. Tapi jika tidak ada makna, maka sekaya apapun kita tetap merasa miskin, karena uang tidak pernah bisa menggantikan arah. Kekayaan materi tanpa kekayaan batin hanya membuat kita merasa hampa di tengah keramaian. Hari ini saya ingin mengajak kamu untuk merenung. Apakah kamu sudah punya mengapa dalam hidupmu? Apakah langkah-langkahmu hari ini terhubung dengan makna yang lebih besar, atau hanya sekedar rutinitas yang kamu jalani tanpa jiwa? Jika kamu merasa lelah, mungkin bukan karena kamu terlalu banyak bekerja, mungkin karena kamu terlalu lama berjalan tanpa arah yang jelas. Kita butuh dari sekedar ambisi, kita butuh filosofi hidup, kita butuh spiritualitas, bukan dalam arti religius yang sempit, tapi dalam arti keterhubungan dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Karena ketika kamu punya makna, bahkan jalan yang berat pun terasa layak untuk dilalui. Yang keempat, terjebak gaya hidup yang tidak seimbang. Miliarder Warren Buffett pernah berkata, "Jika kamu membeli barang yang tidak kamu butuhkan, suatu hari kamu harus menjual barang yang kamu butuhkan." Kalimat ini sederhana, tapi menyimpan peringatan yang dalam tentang gaya hidup berlebihan. Ada seorang pengusaha yang saya kenal cukup dekat. Saat usahanya mulai sukses, perubahan terjadi begitu cepat. Dulu ia sederhana, secukupnya, dan sangat berhati-hati. Tapi ketika uang mulai mengalir deras, fokusnya ikut bergeser. Mobil impian dibeli, rumah mewah direnovasi, liburan ke luar negeri menjadi agenda rutin. Kepuasannya tidak lagi datang dari makna, tapi dari pengakuan. Ia pernah berkata, "Kalau saya tidak menunjukkan kesuksesan saya, orang akan mengira saya gagal." Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Setiap keputusan bukan lagi berdasarkan kebutuhan, tapi tuntutan citra. Tapi kenyataannya, saat badai ekonomi datang dan bisnisnya terpukul, yang pertama kali terasa menyesakkan bukan kerugian uang, tapi gaya hidup yang tidak bisa dipertahankan. Ia merasa malu menurunkan standar hidupnya, bahkan ketika ia tahu itu perlu. Dan yang paling menyakitkan, ia menyadari bahwa semua yang ia kumpulkan untuk mencari pengakuan ternyata tidak pernah benar-benar bisa menyembuhkan rasa kosong di dalam dirinya. Pengakuan dari luar tidak pernah cukup jika di dalam diri masih ada luka yang belum dibereskan. Saya yakin kamu pun mungkin pernah melihat atau bahkan mengalami fase di mana semua pencapaian hanya menjadi bahan pembuktian, bukan ketulusan. Kita terus berlari, bukan karena ingin maju, tapi karena takut terlihat kalah. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu menjalani hidup ini untuk membahagiakan diri atau hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Karena gaya hidup yang tidak seimbang tidak selalu terlihat berantakan di luar, tapi terasa melelahkan di dalam. Dan saat tubuh mulai lelah, saat hati mulai goyah, yang kita cari bukan lagi pengakuan, tapi ketenangan. Inilah saatnya untuk mengubah arah, bukan dengan meninggalkan semua yang telah diperjuangkan, tapi dengan menata ulang niat di baliknya. Apakah yang kamu kejar benar-benar kamu butuhkan? Ataukah hanya untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya tidak pernah puas?
Kamu tidak harus hidup untuk dinilai. Kamu hanya perlu cukup sadar untuk hidup dengan makna, bukan sekedar citra. Yang kelima, menunda-nunda hal yang penting. Mel Robbins, seorang pakar perilaku dan produktivitas, pernah mengatakan, jika kamu punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang penting dan tidak bertindak dalam 5 detik, otak akan membunuh ide itu. Artinya saat niat baik muncul, entah itu ingin memulai usaha, ingin menyusun rencana, atau sekedar mulai belajar sesuatu. Jika kamu menundanya terlalu lama, pikiranmu sendiri akan mulai menciptakan alasan untuk tidak melakukannya. Kamu mungkin pernah mengalaminya, ada dorongan untuk mulai menyusun perencanaan keuangan, tapi kamu pikir, nanti saja, tunggu kondisi lebih stabil. Ingin mulai membentuk tim atau kerjasama, tapi kamu merasa belum siap. Ada niat untuk belajar hal baru, tapi kamu pikir, saya masih banyak urusan yang lain. Dan tanpa sadar, waktu terus berjalan, bulan berganti, tahun berlalu, dan semua hal penting yang dulu hanya ditunda, kini berubah jadi penyesalan. Menunda tidak selalu terasa salah di awal, justru seringkali terasa wajar bahkan logis. Tapi menunda yang terus-menerus perlahan mengikis arah dan tujuan. Kita tidak selalu perlu langkah besar. Kadang cukup satu keputusan kecil. Mulai hari ini, tulis satu hal yang sudah terlalu lama kamu tunda. Lalu, lakukan bagian terkecil dari hal itu sekarang juga. Mel menyebut ini sebagai 5 detik keberanian. Begitu kamu punya niat baik, hitung dalam hati 5, 4, 3, 2, 1 dan langsung lakukan. Karena jika kamu menunggu sampai siap, sampai waktunya sempurna, bisa jadi waktunya tidak akan pernah datang. Cobalah kamu tanya pada dirimu sendiri hari ini, apa satu hal penting dalam hidup saya yang terus saya tunda? Dan jika jawabannya muncul di kepalamu sekarang juga, itu artinya kamu sudah tahu harus mulai dari mana. Jangan tunggu semuanya terlambat. Terkadang satu keputusan kecil hari ini bisa menyelamatkan kamu dari 1000 penyesalan di masa depan. Yang keenam, tidak mau belajar dari yang lebih ahli. Psikolog dan pakar kepemimpinan dunia Dr. John Maxwell pernah berkata, orang yang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Orang biasa belajar dari pengalamannya sendiri, tapi orang yang bodoh bahkan tidak belajar sama sekali. Kalimat ini mengingatkan saya pada banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi tersendat bukan karena kekurangan bakat, melainkan karena merasa tidak perlu belajar dari siapapun. Merasa sudah cukup tahu, merasa lebih cepat kalau jalan sendiri. Padahal dalam kenyataannya, tidak ada satupun orang besar yang berdiri sendirian. Lihat siapapun yang kamu kagumi, apakah itu pengusaha sukses, pemimpin inspiratif, atau seniman besar, semuanya pasti punya mentor, pembimbing, atau setidaknya seseorang yang lebih dulu membuka jalan. Masalahnya, kadang ego kita terlalu tinggi untuk bertanya. Kita lebih memilih tersesat berkali-kali daripada membuka hati untuk mendengar nasihat dari yang lebih berpengalaman. Saya ingin mengajak kamu hari ini untuk merenung. Apakah selama ini kamu sudah terbuka untuk belajar dari mereka yang lebih ahli? Atau masih merasa bahwa semua harus dilalui sendiri agar terasa lebih membanggakan? Belajar dari orang lain bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kerendahan hati. Dan kerendahan hati inilah yang sering membuka pintu rezeki yang tertutup selama ini. Kamu tidak harus setuju dengan semua nasihat, tapi menutup diri sepenuhnya hanya akan mempersempit pandanganmu. Mulailah dari hal sederhana. Siapa orang yang saat ini sudah berjalan lebih dulu dari kamu di bidang yang ingin kamu tekuni? Apa yang bisa kamu pelajari dari cara mereka berpikir, bertindak, atau mengambil keputusan? Karena seperti kata Maxwell, orang bijak tidak menunggu jatuh untuk belajar. Ia justru belajar agar tidak jatuh di tempat yang sama seperti orang lain sebelumnya. Hari ini langkah terbaik bukan melangkah lebih cepat, tapi melangkah lebih rendah hati. Buka ruang untuk belajar dan kamu akan terkejut. Ternyata jawaban yang kamu cari selama ini sudah dimiliki oleh orang lain yang lebih dulu mencoba. Yang ketujuh, tidak pernah belajar dari kegagalannya sendiri. Ahli manajemen dan guru besar Harvard Business School, John Kotter, pernah mengatakan, kegagalan bukan musuh dari pertumbuhan. Kegagalan adalah guru yang paling jujur. Ia tidak pernah memuji, tapi selalu memberi pelajaran. Kamu dan saya mungkin pernah gagal dalam banyak hal. Gagal membangun bisnis, gagal menjaga hubungan, gagal menjaga konsistensi, atau bahkan gagal memahami diri sendiri. Namun seringkali kita terlalu cepat ingin melupakan, kita mengalihkan perhatian, menyibukkan diri, atau menyalahkan keadaan.
Padahal kegagalan yang tidak dipelajari hanya akan menjadi pola. Ia akan berulang dalam bentuk dan situasi yang berbeda, dan setiap kali muncul, ia menuntut hal yang sama, yaitu keberanian untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam dan bertanya, apa yang belum saya pahami? Saya pernah menyaksikan seseorang yang jatuh berkali-kali dalam membangun usahanya. Setiap kali gagal, ia menyalahkan timnya, ia menyalahkan pasar, ia menyalahkan modal. Tapi ia tidak pernah benar-benar duduk dan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari cara saya mengambil keputusan kemarin? Dan akibatnya, ia mengulang skenario yang sama, ide baru, semangat baru, tetapi dengan pola pikir dan strategi lama. Sampai akhirnya, ia lelah, bukan karena ia gagal, tapi karena ia tidak pernah belajar dari kegagalannya sendiri. Kutipan dari John Kotter mengajak kita untuk melihat kegagalan bukan sebagai aib, tapi sebagai guru. Guru yang tegas, tidak ramah, tetapi sangat tulus ingin kita bertumbuh. Hari ini saya ingin mengajak kamu merenung. Apakah selama ini kamu sudah benar-benar duduk bersama kegagalanmu? Sudahkah kamu membuka lembaran-lembaran peristiwa yang tidak sejalan seperti rencana, lalu membaca ulang pelajarannya? Karena di balik setiap kegagalan ada peta. Dan peta itu hanya bisa dibaca oleh orang yang mau jujur melihat dirinya sendiri. Jika hari ini kamu masih membawa penyesalan dari masa lalu, itu tandanya pelajarannya belum benar-benar dipetik. Dan jika kamu bersedia belajar, maka kegagalan itu tidak akan sia-sia. Ia justru bisa menjadi fondasi paling kokoh untuk langkah berikutnya. Ingat kata Kotter, kegagalan tidak memuji, tapi ia selalu mengajarkan. Pertanyaannya, apakah kamu bersedia mendengar? Mungkin dari 7 hal tadi ada 1 atau 2 yang diam-diam sedang kamu alami. Dan tidak apa-apa, itu bukan kelemahan, itu kesadaran. Karena perubahan tidak dimulai dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran untuk mengakui bahwa ada yang perlu diperbaiki. Jangan tunggu segalanya runtuh dulu baru menoleh ke dalam. Jangan tunggu kehilangan untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Hidup terlalu berharga untuk dijalani tanpa arah. Seperti kata Nelson Mandela, saya tidak pernah kalah, saya hanya menang atau belajar. Selama kamu mau belajar, kamu belum gagal. Dan selama kamu terus melangkah, meski pelan, meski tertatih, kamu sedang tumbuh. Hari ini boleh jadi bukan waktunya untuk sempurna, tapi bisa jadi inilah saat terbaik untuk mulai berubah. Dan jika setelah semua ini kamu merasa ada sesuatu yang tergerak di dalam dirimu, jika kamu merasa waktunya telah tiba untuk melangkah lebih dalam, bukan hanya memperbaiki apa yang terlihat di luar, tapi juga menyembuhkan, menata, dan menumbuhkan dari dalam diri yang lebih sadar dan utuh. Maka, saya, Coach Yanto, menyiapkan ruang belajar yang hangat dan terarah untukmu. Klik join dan masuklah ke dalam Action Kaya Program. Di dalamnya, kamu akan menemukan Success Blueprint Mastery. Sebuah peta hidup menyeluruh, dari syukur yang sederhana hingga warisan makna yang ingin kamu tinggalkan. Langkah selanjutnya ada di tanganmu dan saya siap mendampingi setiap prosesnya. Karena hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang bertumbuh dengan sadar.